Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayogo Woodworking. Nah, kali ini kita buat lemari dengan meja belajar. Jadi lemari set dengan meja belajar. Masih sama, project kali ini kita masih dengan Hapan Plywood Indonesia. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Hapan_plywood. Nah, ini kita pakai yang plywood 15 mm. Untuk finishingnya kita finishing pakai HPL. Nah, untuk di lemarinya, untuk bagian lemarinya ini kita pakai plymin 18 mm untuk body, base-nya dan top-nya. Untuk pintu-pintunya kita pakai blok melamin yang 18 mm. Terus untuk laci-lacinya, untuk lacinya ini lacinya kita menggunakan rel tandem yang 50 cm. Ini kelebihannya itu nggak berat banget, smooth untuk tarikannya dan silent untuk nutupnya. Mungkin gitu aja. Untuk teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja kita cek ke video untuk proses pembuatan dari lemari set ini. Oke, ini terlebih dahulu kita potong bahannya untuk plymin 18 mm-nya terlebih dahulu. Untuk ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran dari project yang akan dibuat. Nanti teman-teman bisa download untuk gambar kerjanya di kolom deskripsi. Seperti yang teman-teman lihat, untuk plymin dari Hapan ini dia memang udah padat banget, terus durability-nya juga udah kuat, dan permukaan dari sisi polyesternya itu dia udah rapi banget. Dan ini tinggal nanti satu sisinya itu akan kita finishing dengan HPL. Lanjut untuk bagian meja belajar itu kita potong-potong plywood Hapan yang 15 mm. Seperti biasa, apapun furniture-nya itu tetap yang pertama kali kita buat itu adalah base atau kaki-kakinya terlebih dahulu. Perbedaan di kitchen set dengan di lemari itu, kalau untuk kaki vertikal yang berdiri ini, yang plywoodnya ini, di lemari itu saya biasanya tingginya 8 cm. Kalau untuk di kitchen set itu biasanya 5 cm. Kenapa? Karena untuk di lemari itu kita harus sekrup dari dalam biar space-nya agak lebar sedikit, jadi kita tinggiin 8 cm. Jadi untuk permukaan kayu dengan kayu, teman-teman bisa menggunakan lem kayu terlebih dahulu biar lebih kuat ya. Tapi kalau untuk kayu dengan polyester itu kayaknya nggak ada gunanya. Dan untuk perakitannya sendiri itu teman-teman bisa pakai tembak atau pre-drill lalu disekrup. Kalau base atau kakinya udah jadi seperti ini, kita lanjut buat untuk bagian tengah-tengah yang open space-nya itu. Nah, ini dia kita akan rakit terlebih dahulu. Sama untuk perakitannya, prosesnya kurang lebih sama, dipaku tembak, terus di pre-drill dan di sekrup. Nah, karena bagian top dari bagian tengah ini menggunakan lampu LED, jadi sebelum dirakit itu kita akan pasang rumah lampunya terlebih dahulu, baru pasang lampu LED-nya biar nggak bongkar lagi nanti ketika udah di assembly atau dirakit. Nah, kalau udah ditempel lampu seperti itu atau dipasang lampu seperti itu, tinggal kita pasang di bagian yang tadi kita rakit. Lanjut, ini kita mulai proses untuk perakitan dari bodi kanan kiri dari lemarinya. Nah, ini plymin yang udah kita potong-potong tadi di awal, terus kita rakit. Nah, kalau teman-teman sendiri itu bisa menggunakan bantuan klem seperti ini untuk sekrup dari dalamnya biar posisinya itu benar-benar presisi dan pas.
Oke, lanjut kita pemasangan sekat bagian lemarinya. Nah, untuk jarak antar sekat ini teman-teman bisa gunakan ambalan yang udah dipotong sesuai dengan ukuran jaraknya. Itu untuk jarak sekat antar sekat. Gimana maksudnya? Ya pokoknya gitulah, ambalan itu buat jarak sekatnya. Jadi biar jaraknya itu sama gitu. Jaraknya itu satu sama lain itu sama. Nah, ini kita pasang untuk bagian yang tengah yang open space yang udah kita pasang dengan lampu LED tadi. Untuk pemasangannya kita sekrup dari dalam aja. Nanti di lokasi ini akan kita tutup atau kita dempul. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal pasang top, terus ambalan-ambalannya ini dipasang di bagian lemari yang bagian atasnya. Nah, kompartemen dari lemarinya ini udah jadi seperti ini. Kita tinggal buat untuk laci atau drawernya dan juga pintu-pintunya. Jadi untuk laci-lacinya ini udah kita buat. Untuk idealnya laci atau drawer yang menggunakan rel undermount slide atau rel tandem biasanya orang sebut, tapi itu sebenarnya bukan namanya. Rel tandem itu hanya penyebutan aja karena orang udah terbiasa. Tandem itu punyanya Bloom. Kalau yang kita pakai ini kita pakai rel undermount slide. Jadi biasanya untuk idealnya ya kita pakai itu adalah plywood atau blok melamin yang 15 mm. Nah, kemudian untuk rel dari undermount slide-nya ini kita pasang juga di bagian lemari yang udah kita rakit tadi. Jadi kalau teman-teman menggunakan rel undermount slide seperti ini, bagian belakang itu harus atau panjang depan ke belakang itu harus dikurangin 1 cm. Nah, untuk bagian belakangnya itu dilihat dilobangin seperti ini untuk tempat sangkutan dari si drawer atau rel undermount slide-nya. Oke, lanjut. Nah, ini udah kita tempel untuk bagian pintu-pintunya dan udah kita edging juga dengan edging PVC. Ingat teman-teman, untuk pintu itu usahain jangan pakai edging HPL karena itu riskan dan gampang banget hancur. Jadi teman-teman harus gunain edging PVC, itu banyak banget tersedia di toko-toko furniture. Nah, untuk handle-nya ini kita pakai handle seperti ini handle kekinian gitu, handle-nya aluminium, warnanya hitam terus tipis-tipis gitu. Nah, ini tinggal kita pasang aja di pintu yang udah kita pasang pada drawernya. Oke, selanjutnya ini kita potong blok melamin yang 15 mm. Nanti blok melamin 15 mm yang flat dan lurus ini akan kita tempel dengan kaca cermin yang 3 mm. Jadi totalnya ada 18 mm. Terus kita edging dengan edging aluminium hitam seperti ini. Nah, untuk penempelan edgingnya itu kita menggunakan silen aja ya teman-teman. Usahain silennya pakai yang netral biar nanti kacanya itu enggak hitam-hitam atau enggak jamuran. Oke, jadi setelah kita pasang engsel-engselnya tadi, ini kita pasang di bagian lemarinya. Nah, untuk lemarinya sendiri ini karena ini sebagian besar udah jadi,
Jadi ini akan kita bongkar dan kita packing. Tapi terlebih dahulu sebelum kita packing itu nanti kita tempel dengan HPL untuk bodi kanan dan kirinya, atas dan bawah, serta semuanya nanti di edging dulu. Oke, kita masuk untuk proses pembuatan dari mejanya. Nah, ini udah sering banget kita bahas atau kita buat. Jadi ini kita tempel terlebih dahulu plywood yang 15 mm-nya dengan HPL satu sisi. Terus kita assembly atau kita rakit. Oke, jadi perakitannya kurang lebih sama lah seperti yang video-video sebelumnya. Untuk bagian meja ini udah kita finishing dengan HPL dan udah kita edging juga. Jadi kita tinggal pasang untuk bagian lacinya. Untuk relnya itu kita pakai yang rel ball bearing yang double extension atau full extension. Oke, lemari dan mejanya ini udah selesai semua, jadi kita tinggal pasang di lokasi. Nah, ini udah kita pasang sebagian untuk di lokasinya. Jadi untuk bagian meja itu kita pasangin backdrop seperti itu. Nah, itu gampang banget lah, teman-teman juga bisa. Nah, ini kita pasang semua pintu-pintunya yang udah kita buat di workshop tadi. Jadi kita di lokasi itu tinggal rakit-rakit aja dan pasang pintunya, dan terakhir itu tinggal finishing atau dibersihkan semuanya. Oke, untuk bagian drawer-drawernya ini atau laci-lacinya ini teman-teman pastiin nggak ada kotoran di bagian relnya itu. Kenapa? Karena kalau ada kotoran atau serbuk-serbuk kayu itu nanti lama-lama si relnya akan bunyi kresek-kresek gitu. Itu sangat-sangat mengganggu dan juga mengurangin dari ketahanan si relnya. Lama-lama juga nggak kuat atau rusak. Jadi pastiin bersih dulu baru dipasangin semua untuk laci-lacinya. Kalau udah dipasangin semua ya kurang lebih hasilnya jadinya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar plywood atau plymin dari Hapan ini bisa langsung ke Instagramnya Hapan di hapan_plywood, atau teman-teman bisa cek juga di kolom deskripsi. Nah, untuk websitenya itu ada di hapan.co.id. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.